Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial praktikum ketiga tentang kompresibilitas granul dan metode pembuatan tablet atau pabrikasi tablet ya. Di sini saya akan membahas tentang metode pembuatan tabletnya ya, karena kompresibilitas sudah kita bahas sebelumnya. Oke. Tablet adalah sediaan padat kompak yang mengandung bahan obat dan atau tanpa bahan pengisi. Alasan mengapa obat harus diformulasikan dengan bahan-bahan tambahan adalah karena sebagian besar obat tidak dapat langsung dikempa menjadi tablet karena lemahnya daya pengikatan antar serbuk bahan obat untuk membentuk massa yang kompak. Tapi ada juga ya tablet bahan obat yang bisa langsung dikempa. Kemudian syarat tablet yang pertama, fisik tablet harus tidak mudah pecah dan tidak terabrasi selama proses produksi, pengemasan, pendistribusian, dan penggunaan. Sifat ini dapat diukur dengan melakukan pengujian kekerasan dan kerapuhan. Jadi harus cukup keras ya, jangan terlalu keras juga. Kemudian nomor 2, tablet harus seragam bobot dan kandungan zat aktifnya. Sifat ini dapat diukur dengan melakukan pengujian variasi bobot dan keseragaman kandungan obat. Yang ketiga, kandungan obat dalam tablet harus bioavailable. Sifat ini dapat diukur dengan melakukan pengujian waktu hancur dan disolusi. Tetapi bioavailabilitas obat dari tablet maupun bentuk sediaan lainnya merupakan hal yang kompleks dan hasil dari dua macam pengujian tersebut ya, waktu hancur dan disolusi ini tidak menunjukkan indeks bioavailabilitas obat. Maka perlu pengujian melalui sampel kadar obat dalam darah untuk uji lebih lanjutnya. Kemudian, yang keempat, penampilan tablet harus baik dan memiliki karakteristik bentuk, warna, dan penandaan lain jika perlu untuk identifikasi produk. Kemudian, tablet harus stabil, yaitu mampu mempertahankan karakteristik sesuai spesifikasi dan efikasinya. Nah, metodenya ada 3 ya untuk membuat tablet. Ada metode kempa langsung, metode granulasi basah, dan granulasi kering. Untuk metode kempa langsung atau direct compression, metode ini sangat sederhana yang diawali dengan pencampuran, kemudian langsung dikempa menjadi tablet, simple ya. Kemudian hanya bahan yang memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang baik yang dapat dibuat tablet menggunakan metode kempa langsung, jadi nggak semuanya bisa ya. Hal ini dikarenakan pada prosesnya tidak ada tahap penambahan bahan pengikat dan dapat memperbaiki sifat-sifat tersebut. Dengan demikian, pemilihan bahan-bahan harus tepat agar tablet dapat terbentuk sesuai persyaratan yang ditetapkan. Pada metode kempa langsung, karakteristik setiap bahan dan bagaimana pencampuran dilakukan akan sangat mempengaruhi proses pengempaan untuk membentuk tablet dan tablet yang akan dihasilkan. Nah, metode kempa langsung ini memberikan keuntungan untuk zat aktif yang tidak stabil terhadap kelembaban dan kekerasan. Sifat-sifat obat yang dapat menggunakan kempa langsung yaitu yang pertama adalah yang mudah mengalir atau free flowing, yaitu jumlah bahan yang mengalir dari hopper ke dalam ruang cetak selalu sama. Yang kedua, kompaktibilitas, mengandung pengertian jika dikempa bahan menjadi kompak sehingga dihasilkan tablet yang cukup keras dan stabil dalam penyimpanan. Yang ketiga, mudah lepas dari cetakan. Dimaksudkan agar tablet yang tercetak mudah lepas dan tidak ada bagian yang melekat pada cetakan sehingga permukaan tablet halus dan licin. Ini menurut Set dan kawan-kawan tahun 1980. Kemudian metode kempa langsung dinilai masih memiliki beberapa keuntungan, diantaranya adalah yang pertama lebih ekonomis karena hemat waktu dan energi. Kemudian meniadakan kebutuhan bahan untuk granulasi yang relatif banyak dan mahal seperti pada granulasi basah ya. Kemudian sesuai untuk zat aktif yang tidak tahan panas dan kelembaban yang tinggi. Kemudian menghindari kemungkinan perubahan zat aktif akibat pengkristalan kembali. Yang kelima, menghindari zat aktif dari tumbukan mekanik yang berlebihan. Yang keenam, sangat mudah diadakan otomatisasi. Kemudian metode kempa langsung juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, perbedaan ukuran partikel dan kerapatan bulk antara obat dengan pengisi dapat menimbulkan peningkatan jumlah granul sehingga dapat menimbulkan ketidakseragaman isi obat dalam tablet. Kemudian, obat dosis tinggi dapat menimbulkan masalah dengan kempa langsung
bila tak dikempa dengan obatnya sendiri. Di dalam beberapa keadaan, pengisi dapat berinteraksi dengan obat. Karena kempa langsung keadaannya kering sehingga tidak terjadi pencampuran. Hal ini dapat mencegah keseragaman distribusi obat dalam granul ya. Ini adalah contoh pembuatan pada metode kempa langsung ya. Jadi obatnya ini digiling dulu, kemudian dicampur dengan bahan-bahan tambahan ya, campur sampai homogen. Ketika sudah homogen maka dia langsung dikempa langsung menjadi tablet, ya simple. Kemudian yang kedua adalah dengan metode granulasi. Granulasi adalah proses peningkatan ukuran dengan cara partikel kecil dibuat menjadi agregat atau membentuk granul yang lebih besar. Sebagian besar serbuk obat tidak dapat dikempa secara langsung untuk membentuk tablet. Maka dengan adanya perlakuan granulasi akan meningkatkan daya pengikatan antar partikel yang sudah membentuk granul sehingga membentuk massa tablet yang kompak setelah dikempa. Lemahnya daya pengikatan antar serbuk bahan obat untuk membentuk massa yang kompak pada tablet bukan satu-satunya alasan dilakukannya formulasi, melainkan ada alasan-alasan lain, diantaranya adalah memperbaiki waktu hancur dan disolusi tablet. Makanya kalian diminta untuk membuat formulasi ya. Metode ini merupakan proses yang kompleks, diawali dengan pembentukan granul dari campuran serbuk. Granul yang dihasilkan kemudian dikempa menjadi tablet. Ya, nah ini contohnya ya, ini serbuk obatnya. Kalau serbuk obat ya, kemudian kalau misalkan langsung dikompresi, maka tabletnya itu akan lemah ikatannya ya. Maka supaya ikatannya tidak lemah, maka perlu dilakukan perlakuan, yaitu serbuk tadi dibentuklah menjadi granul dulu. Setelah menjadi granul baru dikompresi. Ketika sudah dikompresi maka dia akan menghasilkan tablet yang kompak gitu ya. Kemudian formulasi adalah proses mengkombinasikan berbagai macam bahan tambahan atau eksipien dengan obat atau zat aktif untuk menghasilkan bentuk sidang akhir yang siap untuk digunakan pasien. Eksipien yang ditambahkan pada proses pembuatan tablet dikategorikan berdasarkan fungsinya. Ada bahan pengisi, filler atau diluent, pengikat atau binder, penghancur atau disintegran, ada glidan, ada lubrikan, dan terkadang dapat ditambahkan pewarna dan perasa. Sekarang ke granulasi basah atau wet granulation. Metode ini merupakan proses di mana granul dibentuk dengan jalan mengikat serbuk dengan suatu perekat atau bahan pengikat yang dibuat dalam bentuk larutan suspensi atau pasta. Granulasi basah cocok untuk zat aktif yang tahan terhadap air dan pemanasan ya, karena akan dibentuk larutan dan pemanasan kan akan di oven ya. Keuntungannya adalah kohesivitas dan kompresibilitas serbuk meningkat karena adanya penambahan bahan pengikat, sehingga partikel akan bergerombol membentuk granul dengan ukuran tertentu. Kemudian obat yang memiliki dosis tinggi dan sifat alir atau kompresibilitas rendah harus digranulasi menggunakan metode granulasi basah agar diperoleh sifat alir dan kohesivitas yang mencukupi untuk dapat dikempa menjadi tablet. Kemudian serbuk obat yang sangat ringan, sangat mudah menimbulkan debu, maka dengan menggunakan metode granulasi basah akan dapat menurunkan kontaminasi ruangan oleh debu serbuk selama proses produksi. Kemudian mencegah terjadinya segregasi campuran serbuk sehingga dapat mempertahankan homogenitas campuran massa yang akan dicetak. Dengan demikian keseragaman kandungan zat aktif pada tablet yang dihasilkan itu akan baik. Pada proses granulasi basah, yang paling penting adalah derajat pembasahan massa serbuk dan penentuan titik akhir granulasinya. Hal ini dikarenakan pembasahan dilakukan dengan menambahkan larutan bahan pengikat, yang berarti proses pembasahan yang berlebihan atau overwetting akan memperburuk sifat pelepasan obat dari tablet meskipun akan memberikan sifat kompresibilitas yang baik. Maka nanti ketika kalian akan membuat tablet paracetamol itu, kalian harus mencampurkan bahan pengikat itu tidak boleh kurang, tidak boleh juga berlebihan. Nah, ini adalah prosedur metode granulasi basah. Pertama, obat ini kalian giling ya, kemudian kalian tambahkan dengan bahan tambahan, kalian aduk sampai homogen, kemudian kalian tambahkan bahan pengikat sehingga membentuk
agregat ya, membentuk granul-granul. Kemudian kalian kalian ayak dengan ukuran ayak yang lebih besar sehingga membentuk kayak pelet gitu. Kemudian kalian oven. Kemudian setelah di oven kalian ayak lagi dengan ukuran mesh yang lebih kecil daripada sebelumnya sehingga membentuk granul yang lebih kecil. Kemudian kalian tambahkan dengan lubrikan atau fase luar lainnya. Kemudian baru kalian kompres sehingga terbentuklah menjadi tablet ya. Kemudian yang terakhir adalah metode granulasi kering atau slugging atau dry granulation. Ini adalah metode yang dilakukan dengan cara membuat granul secara mekanis tanpa bantuan bahan pengikat. Dengan metode ini, baik bahan aktif maupun bahan pengisi harus memiliki sifat kohesi supaya massa yang jumlahnya besar dapat dibentuk. Metode ini khususnya untuk bahan-bahan yang tidak dapat diolah dengan metode granulasi basah karena kepekaannya terhadap uap air atau karena untuk mengeringkannya membutuhkan temperatur yang dinaikkan, tidak stabil terhadap pemanasan ya. Metode ini mempunyai beberapa keuntungan, yang antara lain peralatan yang digunakan lebih sedikit, sesuai dengan bahan aktif yang tidak tahan terhadap panas dan lembab, serta mempercepat waktu hancur tablet. Sedangkan kekurangannya adalah memerlukan mesin tablet khusus untuk membuat slug ini ya, atau tablet dalam ukuran besar, tidak dapat mendistribusikan zat warna dengan seragam, serta proses pembuatan banyak menghasilkan debu. Kemudian, setelah penimbangan dan pencampuran bahan, ya, serebuk di slug atau dikompresi menjadi tablet yang ukurannya besar dan datar dengan garis tengah sekitar 1 inci. Kempaan harus cukup keras agar ketika dipecahkan tidak menimbulkan serbuk yang berceceran. Tablet kempaan ini dipecahkan dengan tangan atau alat dan diayak dengan lubang yang diinginkan. Pelicin ditambahkan dan tablet dikempa. Nah, kalau untuk proses pembuatannya ya, pencampuran dan in-process control. 1. Berdasarkan preformulasi yang telah disusun, lakukan pencampuran dan buatlah slug tadi ya, tablet dalam ukuran besar. Slug yang terbentuk dibuat menjadi granul, dipecah jadi granul dengan penggerusan. Ditambahkan sisa fase luar ke dalam granul, kemudian lakukan pengujian serbuk yang dihasilkan sesuai dengan prosedur yang direncanakan, evaluasi terhadap data yang dihasilkan. Baru kemudian dilakukan pengempaan tablet, cetak campuran yang diperoleh menggunakan mesin pengempa tablet. Oke. Baik, secara ringkas ya, ketiga metode pengempaan tablet bisa dilihat pada bagan berikut ini. Ada 3 metode cetak, langsung, metode granulasi kering, dan metode granulasi basah. Yang kita lakukan pada praktikum tabletasi ini adalah menggunakan metode granulasi basah. Pada metode cetakan langsung ya, semua bahan dicampur, kemudian diayak, dan kemudian langsung dilakukan pencampuran akhir, kemudian dilakukan pencetakan tablet. Metode granulasi kering ya, pencampuran awal bahan, kemudian dilakukan slugging atau roller compacting, kemudian dilakukan pengayaan kering, pencampuran akhir ya, biasanya pada fase eksternal, kemudian dilakukan pencetakan tablet. Sedangkan untuk metode granulasi basah lebih panjang ya prosesnya, di mana pencampuran awal biasanya fase internal, kemudian dilakukan granulasi basah dengan penambahan bahan pengikat, kemudian dilakukan pengayaan basah dengan menggunakan mesh yang lebih besar, kemudian pengeringan granul. Setelah granul kering dilakukan pengayaan kering dengan mesh yang lebih kecil sehingga menghasilkan granul yang lebih kecil, kemudian dilakukan pencampuran akhir dengan penambahan bahan-bahan eksternal, baru kemudian dilakukan pencetakan tablet. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen Google Classroom. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.